Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Al-Quran Hadis akan mempresentasikan tentang aspek bahasa dalam mukjizat yang akan diisi oleh saya sendiri, Fakhri Amirul Abidin, Anis Afaf Azizah, Tri Oktaviani, Alvina Augisna, Intan Febrianka Hidayati, Muhammad Zikril Hakim, Vivi Serinur Khoini, Febrianda, dan Akmal Al-Hawari. Mari kita sama-sama membuka presentasi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita menuju ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhri Amirul Abidin yang akan mengawali penjelasan tentang mukjizat. Mukjizat menurut bahasa adalah suatu yang melemahkan atau mengalahkan, sedangkan mukjizat menurut istilah adalah suatu yang terjadi pada diri Nabi atau Rasulullah Subhanahu wa taala. Mukjizat juga dapat kita artikan sebagai pembenaran atau pembuktian. Pembenaran dalam rangka membuktikan kerasulan atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu beliau ditantang oleh kaum jahiliyah untuk membuktikan kerasulan beliau. Lalu pada saat itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kerasulan beliau. Lalu Allah membelah bulan pada saat itu, dan Nabi Muhammad SAW memberitahu kaum jahiliyah bahwasanya beliau telah membelah bulan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya kaum jahiliyah adalah kaum jahiliyah, yaitu kaum yang bodoh. Mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti yang terjadi pada zaman Nabi Isa. Pada saat itu Nabi Isa pernah mendatangkan makanan dan minuman dari langit, dan juga beliau pernah menghidupkan orang yang telah mati. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwasanya mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang terjadi di luar nalar, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Rasul atau Nabi, dan Allah tidak menurunkannya kepada sembarang manusia. Ciri-ciri mukjizat adalah seperti kejadian luar biasa yang terjadi di luar nalar, lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, lalu suatu pembenaran, suatu kejadian yang membenarkan atau yang membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Afaf Azizah. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari saudara kita Fakhri, yaitu mukjizat Al-Quran ditinjau dari kebahasaan. Oke, menghayati keindahan, ketelitian, serta kecermatan pembahasaan Al-Quran itu tuh tidak mudah, terutama bagi bangsa kita yang pada umumnya kurang mempunyai apresiasi terhadap sastra Arab. Tetapi kemukjizatan Al-Quran justru dari segi kebahasaan. Selain isi dan ilustrasi-ilustrasinya, sejarah memperlihatkan bahwa Al-Quran itu diturunkan berdasarkan urutan kejadian dan tidak berdasarkan urutan ayat atau surat yang terlihat dalam mushaf baku. Bahkan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara spontan untuk menjawab persoalan-persoalan pelik yang dihadapi para nabi. Para peneliti menemukan keajaiban yang luar biasa yang dimiliki Al-Quran, yang mustahil manusia mampu menandinginya. Contohnya, Abdul Rozal Naufal ketika meneliti Al-Quran, ia menemukan keseimbangan-keseimbangan dalam bilangan kata yang dipergunakan Al-Quran. Sementara Rosyad Khalifah menemukan konsistensi pemakaian jumlah huruf pembuka surat dalam surat yang bersangkutan. Sedangkan Al-Rumani, Al-Bakilani, Rosyid Ridho itu melihat sudut keindahan bahasa Al-Quran yang jauh lebih melebihi keindahan sastra Arab.
keijazaan atau mukjizat Al-Quran dari aspek kebahasaan itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, pemakaian huruf yang menjadi pembuka surat. Rosyad Khalifah sebagaimana dikutip Quraisy Shihab telah mengemukakan hasil penelitian tentang keajaiban Al-Quran, yakni konsistensi pemakaian huruf yang digunakan sebagai pembuka Al-Quran atau pembuka surat, sekaligus memperlihatkan otentisitasnya sebagai wahyu Allah. Sebagaimana dikatakan dalam setiap surat yang dimulai dengan huruf, maka jumlah huruf dalam surat itu selalu habis dibagi 9, yang merupakan jumlah huruf pada kata basmalah. Huruf Qaf misalnya, yang merupakan surat ke-50, ditemukan terulang sebanyak 57 kali, yakni 3 kali 19. Huruf Nun, yang merupakan pembuka surat Al-Qalam, terulang sebanyak 133 kali, yakni 7 kali 19. Yang terakhir, huruf Ya dan Sin misalnya, pembuka surat Yasin, yang terulang sebanyak 285 kali, yakni 15 kali 19. Demikian juga huruf-huruf yang lainnya yang berfungsi sebagai pembuka dalam surat Al-Quran lainnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Tri Anugrah Oktaviani akan menjelaskan mengenai materi mukjizat ditinjau dari aspek bahasa. Yang kedua yaitu keseimbangan dalam pemakaian kata. Nah, menurut Abdurrazak Naufal dalam bukunya Al-Izzat Al-A'dad Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan kemukjizatan dari segi bilangan dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 jilid, mengemukakan sekian banyak contoh tentang keseimbangan tersebut yang akhirnya kami ringkas sebagai berikut. Yang pertama, keseimbangan antara jumlah kata dan antonimnya, di antaranya al-hayah yang artinya kehidupan dan al-maut yang artinya kematian sebanyak 145 kali, al-har yang artinya panas dan al-bard yang artinya dingin sebanyak 4 kali. Yang kedua, keseimbangan antara jumlah kata dan sinonimnya, di antaranya al-hard yang artinya membajak sawah dan al-zira'ah yang artinya bertani sebanyak 14 kali, al-hajar yang artinya nyata dan al-alaniyah yang artinya nyata sebanyak 16 kali. Yang ketiga, keseimbangan-keseimbangan lain yang bersifat khusus, misalnya kata yaum yang artinya hari dalam bentuk tunggal sebanyak 365 hari sesuai dengan jumlah hari dalam setahun, sedangkan kata ayam bentuk jamak yaum dan yauman bentuk mutsana jumlah pemakaiannya hanya 30 kali sesuai dengan jumlah hari dalam sebulan. Kata syar bulan hanya ada 12 kali sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Di samping itu ada contoh lain seperti kata-kata yang menunjukkan utusan Allah yakni Rasul, Nabi, Bashir, Nadir yang keseluruhannya berjumlah 518. Nah, jumlah ini sama dengan jumlah penyebutan nama-nama Nabi dan Rasul pembawa risalah-risalah Tuhan yakni sebanyak 518. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Alvina Augusta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai aspek bahasa dalam mukjizat. Yang ketiga, keindahan susunan kata dan pola-pola kalimatnya. 1. Singkat dan padat. Seperti yang sudah dijelaskan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Ayat tersebut memang singkat, namun di dalamnya terdapat banyak makna. Bahkan dalam satu ayat pun terdapat banyak maknanya. Makna-makna tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa ada yang berhak mempertanyakan kepadanya mengapa dia memperluas rizki kepada seseorang dan mempersempit yang lainnya. B. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa memperhitungkan pemberian itu. C. Allah memberikan rizki tanpa yang diberi rizki tersebut dapat menduga kehadiran rizki itu. D. Allah memberikan rizki kepada seseorang dengan jumlah yang banyak sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu menghitungnya. E. Allah memberikan rizki seseorang tanpa memperhitungkan amalan yang sudah diperbuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febriantika Hidayati. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya.
Yang kedua adalah keindahan dan ketetapan maknanya. Untuk lebih jelasnya, mari teman-teman memperhatikan penggalan surat Maryam ayat 4 yang tertera di dalam PPT. Susunan tersebut memiliki keunggulan untuk menunjukkan makna syumul, yakni untuk menggambarkan bahwa kepalanya penuh dengan uban, tidak ada sehelai rambut berwarna hitam. Selain itu, jumlah huruf yang digunakan untuk menyusunnya pun tidak lebih banyak dibandingkan susunan kalimat lain. Makna syumul tersebut tidak bisa tercangkup bila menggunakan kalimat berikut. Pola susunan kalimat di atas juga terdapat dalam ayat lain seperti kalimat berikut. Kalimat di atas juga menunjukkan makna syumul, yakni semua bagian dari bumi telah dijadikan mata air, dan tiap mata air memancarkan air. Coba bandingkan dengan susunan kalimat berikut. Susunan kalimat tersebut tidak menggambarkan makna syumul, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh susunan kalimat pertama, kedua, dan terakhir, menunjukkan bahwa air keluar dari sumber air yang telah terpencar-pencar di permukaan bumi. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Sri Nurhaini. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Yang ketiga adalah nada dan langgam. Al-Quran terdiri dari kata dan kalimat yang memiliki nada dan langgam yang sangat indah. Nah, ayat-ayat di dalam Al-Quran, walaupun sudah dijelaskan dengan sangat jelas bahwa ia bukan merupakan syair atau puisi, namun sangat disadari bahwa ia memiliki keunikan di dalam irama dan ritmenya. Nah, ada salah satu cendekiawan Inggris yang bernama Marmaduke Pitchell dalam The Meaning of Glorious Quran. Ia menulis yang contohnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat seperti di PPT yang ada di belakang. Kemudian, ketika pendengaran kita sudah terbiasa dengan nada dan langgamnya, Al-Quran akan mengubah nada dan langgamnya. Bisa kalian perhatikan di lanjutan ayat yang ada di PPT di belakang. Dan begitu pula selanjutnya. Ia akan selalu membuai pendengaran dan kenikmatan pembacanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikril Hakim dari kelompok pertama akan menjelaskan mengenai poin keempat dari kemukjizatan Al-Quran, yaitu untuk memuaskan para pemikir atau kaum intelektual dan kepada manusia secara umumnya. Jika membaca suatu artikel, Anda boleh jadi menilai bahwa suatu artikel itu sangat dangkal untuk selera seorang ilmuwan, atau juga boleh sebaliknya, sehingga artikel itu hanya bisa dinikmati oleh golongan tertentu. Al-Quran tidak demikian. Bisa jadi orang awam akan merasa puas dan memahami apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dengan keterbatasannya. Tetapi dengan ayat yang sama, para ilmuwan dapat menemukan atau memahami sesuatu hal yang lebih luas dan menciptakan ilmu pengetahuan baru. Sebagai contohnya, disampaikan dalam surat Yasin ayat 80, yang artinya, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu menyalakan api dari kayu itu, sehingga terciptalah bahan bakar untukmu. Sungguh jelas maksud kandung ayat tersebut, tapi cobalah kita renungkan apa yang disampaikan oleh filosof Islam Al-Kindi yang dikutip oleh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya At-Takfir Al-Falsafi Al-Islam, yang berbunyi, kehadiran atau wujud suatu dari sumber yang berlawanan dengannya bisa terjadi, sebagaimana terciptanya api dari daun hijau atau yang mengandung air. Sedangkan menurut ilmuwan, istilah asy-syajar al-khadar adalah zat hijau daun atau klorofil. Di dalam klorofil terjadi proses fotosintesis, yaitu proses penggabungan secara biokimia dengan menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi antara karbon dioksida dan air, sehingga terbentuklah zat hidran aram. Selain dari penemuan penciptaan api itu, di Al-Quran juga dijelaskan mengenai pembentukan janin di dalam rahim, penemuan sidik jari, dan hal yang menyatakan bahwa tumbuhan di muka bumi ini menghasilkan suara.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianda. Saya akan meneruskan presentasi di atas, yakni yang kelima, memuaskan akal dan jiwa. Manusia memiliki daya pikir dan daya rasa, atau akal dan kalbu. Daya pikir mendorongnya antara lain untuk memberikan argumentasi-argumentasi guna mendukung pandangan-pandangannya. Sedangkan daya kalbu mengantarnya untuk mengekspresikan keindahan dan mengembangkan imajinasinya. Dalam berbahasa, sulit sekali memuaskan kedua daya tersebut pada saat yang sama. Nah, ada sesuatu yang unik dalam bahasa Al-Quran, yaitu kemampuannya menggabungkan kedua hal tersebut. Karena itu, ketika berbicara tentang sesuatu, misalnya hukum, redaksi yang digunakan tidak kaku, sebagaimana hal redaksi pakar-pakar hukum. Al-Quran menguraikan ketetapan hukum itu dengan argumentasi logika dan dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Alawari ingin melanjutkan materi dari teman saya. Tidak ada kontradiksi dan perbedaan di dalamnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 82, "Afala yatadzakkarunal Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Artinya, maka apakah mereka tidak memberikan Al-Quran kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah? Tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa perkataan yang manusia itu jika banyak, maka akan terjadi kontradiksi di dalamnya, dan akan nampak pula kekacauannya. Betapa menakjubkan rangkaian Al-Quran dan betapa indah susunannya. Tak ada kontradiksi dan perbedaan di dalamnya, padahal ia membeberkan banyak segi yang dicakupnya, seperti kisah dan nasihat, argumentasi, hikmah dan hukum, tuntutan dan peringatan, janji dan ancaman, kabar gembira dan berita duka, serta akhlak mulia, pekerti tinggi, perilaku baik, dan sebagainya. Sementara itu, kita dapatkan kalam, pujangga, pentolan, penyair, ulung, dan orator, agrirator akan berbeda-beda dan berlainan. Sesuai dengan perbedaan hal-hal tersebut, di antara penyair ada yang hanya pandai memuji, tetapi tidak pandai mencaci. Ada yang unggul dalam kelalaian, tetapi tidak pandai dalam peringatan. Ada pula yang hanya pandai melukiskan unta, kuda, memamerkan penjelasan malam, menggambarkan peperangan, taman, khomer, sendau, gurau, cumbuan, dan lain-lainnya yang dapat dicakup dalam ayat dan dibungkam dalam kalam. Ya, untuk penutup saya serahkan kepada moderator, yaitu Saudara Fahri. Terima kasih. Tibalah kita dalam sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Kesimpulannya adalah, apapun pengertian mukjizat atau bagaimanapun mukjizat itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, itu hanya semata-mata untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menaruh kita di surga Firdaus, amin. Baik, sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.